Suasana kota malam yang indah, diperlihatkan gadis baju merah sedang berjalan melihatkan bokongnya yang bohai mau mengunci pintu kamarnya, dia nampak tidak sabaran dan bernafsu sekali berperang nuklir sendiri, sehingga gadis berbaju merah tersebut akan berproses ngecas serta mau menyetrum lubang gorengannya dengan baterai yang disembunyikan di bawah tempat tidurnya. Karena libido iblisnya terus meronta-ronta dan ingin terus keluar dari lubangnya, dia merasa nikmat dan terus mendapatkan aliran listrik kejutan setrum di area lubang mautnya. Di lain tempat, seorang wanita kita sebut saja Ayu, sedang asik bernostalgia berdua bersama pacarnya. Dia lagi ingin digagahi oleh pacarnya, sekalian mau perang nuklir berdua, namun Ayu tetap bersabar dan agak menolak sedikit karena masih kepikiran sama anaknya yang berbaju merah tersebut di rumah sendiri. Sehingga dia mengambil HP serta mau menghubungi anaknya. Saat sedang menelpon anaknya kita sebut aja Devi. Sedang asik mengecas lubang gorengan sendiri, langsung aja Ayu merasa cemas, karena di rumah sendiri saat perang nuklir, takut adanya serangan balik dari pria jahat, langsung aja Ayu menolak perang nuklir dengan pacarnya, dan bergegas pulang ke rumah melihat Devi yang sedang sendiri. Saat Devi turun tangga, dia merasa ketakutan sehingga membawa alat pengaman. Sedangkan ibunya Ayu, saat pulang di perjalanan merasa diikuti oleh seorang penguntil yang mesum. Mereka pun berdua bertemu di rumah, kelihatan Ayu sangat khawatir sama anaknya Devi. Suara desahan Devi saat perang nuklir sendiri yang memancing adanya pria mesum yang mau masuk ke rumah. Ayu merawat anaknya dan menghibur anaknya agar lebih tenang dalam mengeluarkan suara desahan suatu saat nanti. Ayu pun menelpon pacarnya agar bisa memberikan seorang pria baik, agar mau menjaga Devi dan diam di rumah saat rumah sedang sepi. Kelihatan Ayu sangat senang saat menelpon pacarnya, karena permintaannya segera dipenuhi. Besok paginya si pria baik langsung sudah di rumah dan membantu menyuci piring, namanya Vino. Setelah dia selesai membersihkan rumah, Vino dipanggil Ayu ke kamarnya, karena Ayu sedang tidak sehat libidonya, Vino pun membantu untuk menyehatkan libidonya Ayu. Dengan membuka selimut Ayu dan mengelus kakinya Ayu yang mulus, tiba-tiba saja libidonya Ayu kembali normal lagi. Dia pun merasa gerah dan segera membuka pakaiannya. Karena Vino merasa malu sama mulusnya kulit dadanya Ayu, dia pun dipaksa untuk terus mengelus tubuhnya Ayu. Vino pun digoda terus sama Ayu sampai batang singkongnya mau bangun dari tidur. Tiba-tiba saja anaknya Devi datang ke kamarnya Ayu dan memergoki mereka sedang asik berdua. Devi merasa aneh melihat ibunya yang ganjen, mereka berdua terus aja mengelak tidak terjadi apa-apa sebelum Devi mengetahuinya di kamar tadi. Malamnya Ayu sedang perang nuklir bersama pacarnya. Dia sedang asik pemanasan sebelum berperang, namun sebelum itu terjadi, pacarnya Ayu menawarkan obat kuat ke Ayu. Paginya Devi sedang memakan bentuk rudal pria, dia disamperin sama pacarnya Ayu yang sudah selesai perang nuklir tadi malam. Devi menanyakan keadaan ibunya, pacar ibunya hanya bilang mantap dan kuat. Saat Vino dan Ayu jalan berdua dari belanja, Vino ditawarin apakah mau perang nuklir. Mereka sampai di rumah, di sana obat kuat yang diberikan pacarnya Ayu dikasih sama Vino, dia pun langsung mencoba dan meminumnya. Dengan rasa penasaran dan nikmat Vino meminum obat kuat tersebut. Nantinya efek obat itu pun bekerja, tiba-tiba saja rudalnya yang sudah lama dinonaktifkan bangun. Dia mau membuka selongsongan rudalnya, kebetulan sekali Ayu sudah mengetahuinya, dia pun masuk ke kamarnya Vino. Di sana Ayu akhirnya menjalani misinya yang kemarin gagal dibuat oleh anaknya, di sana Ayu mulai akan mengaktifkan rudalnya Vino. Ayu pertama dia membuka pakaiannya dulu agar Vino bergairah, dengan menggoda sedikit demi sedikit Ayu berusaha membuka selongsongan rudal Vino dengan paksa. Mereka pun akhirnya berperang nuklir dan tanpa sengaja Devi merekam desahan mereka. Devi berpura-pura main laptop di kamarnya. Dia menyamperi Devi dan menanyakan apakah dia sempat mengetahui kejadian perang nuklir tadi dengan ibunya. Tiba-tiba dia pun menggoda Vino dengan membuka bajunya dan menaruh tangannya Vino ke dadanya Devi yang montok. Karena Ayu tidak terima anaknya seperti itu, dia pun memergokinya dan mengusir Devi dari kamarnya. Malamnya Devi merasa sedih, karena pingin sekali lubang gorengannya dirudal sama Vino. Kemudian dia bertemu dengan pacar ibunya, dia pun dihibur dan diajak ke bar malam. Devi diajak minum sama pacar ibunya, dia memberikan rekaman kejadian perang nuklir ibunya dengan Vino. Dia merasa tidak adil kenapa dia tidak boleh merasakan rudal. Karena pacar Ayu menjadi kasihan, Devi pun diberikan rudal malam itu dan dia senang.
Ayu merasa curiga, sedangkan Devi sedang manja karena habis dirudal malam itu. Ayu pun menelpon pacarnya, dan pacarnya menyampaikan anaknya sedang lagi bahagia malam ini. Karena Ayu sudah mengetahui watak pacarnya, dia pun merasa marah dan curiga anaknya dirudal. Besoknya mereka bertiga jalan bersama, kelihatan sekali anak dan ibu sedang merebuti rudalnya Vino di jalan. Malamnya Vino didatangi oleh Devi. Karena dia masih belum puas dan penasaran sama besaran rudalnya Vino, Devi pun menggoda Vino, sekalian mengancam Vino dengan melihatkan rekaman mereka kemarin berdua. Bila tidak menuruti keinginan Devi, dia akan menyebarkan ke media sosial. Dan akhirnya Vino pun menuruti keinginan Devi, dia dengan sadis merudal lubang gorengan Devi, dan tanpa mereka sadari Ayu sedang memposisikan diri merekam adegan anaknya dengan Vino sekaligus melihatkan raut wajah yang marah. Paginya Ayu sudah merasa kesal dengan kelakuan mereka berdua. Setelah Devi pergi, Vino lagi diancam sama ibunya Devi, dia melihatkan hasil rekaman mereka berdua kemarin malam. Vino pun menjadi frustasi, kenapa anak sama ibu sama kelakuannya dan kenapa rudalnya direbuti seperti mainan yang langka. Di kamar Vino menjadi gelisah, dia memikirkan kelakuan anak sama ibunya itu. Karena dia merasa kesal, dia mempunyai ide, dengan langsung saja memuaskan Ayu yang sedang mandi di kamar mandi, dengan masuk nerobos begitu saja dan langsung perang rudal lagi. Paginya di dapur, Ayu sudah merasa puas, dia pun dirayu sama Vino. Dengan lewat belakang, bokongnya Ayu menggesek rudalnya Vino. Sedangkan malamnya, dia pun langsung menuju kamarnya Devi, dan dia langsung digagahi sekalian dirudal. Biar adil dan merasa puas antara anak dan ibu. Pagi besoknya, mereka mengantar Vino keluar. Devi tidak bisa menunjukkan ganjennya ke Vino karena dirudal kemarin. Ibunya juga sebenarnya tidak suka berbagi dengan anaknya. Mereka seakan merebutkan rudal pria satu-satunya di rumah. Devi pun memarahi ibunya kenapa dia ikut-ikutan merebut rudalnya Vino. Setelah mereka berbincang di dapur, Devi memberitahu ibunya kalau Vino akan keluar kota. Mereka pun besoknya mengantar Vino keluar. Vino begitu sedih meninggalkan mereka berdua. Dia sangat bersyukur mendapatkan lubang gorengan ibu dan anak, yang sama-sama beda rasa dan jepitan lubangnya. Vino pun meninggalkan mereka berdua. Demikian alur cerita singkat dari channel Cuan. Jangan lupa di like dan di subscribe ya sobat agar saya terus bisa berkarya lagi untuk menemani rebahan kalian di waktu santai. Oke mantap.